ourselves, and inshallah, with your support, we will do. I cannot say anything for my boss. But he try everything. Inshallah, we will working together, continue. Sama Pak Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan. Karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main. Media Arab Saudi renungkan kata-kata Roberto Mancini setelah Arab dikalahkan timnas Indonesia. Pelatih Bahrain tak kuasa tahan tangis usai imbang lawan Australia. Emil Audero dan peluang naturalisasi untuk timnas Indonesia. Media Vietnam soroti polemik naturalisasi pemain timnas Indonesia. Kekalahan Arab Saudi dari Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 2-0, menjadi sorotan besar. Tak hanya di Indonesia, media Arab pun kini merenungkan ucapan Roberto Mancini, mantan pelatih The Green Falcons. Mancini, sebelum digantikan Hervé Renard, pernah mengatakan hal ini tentang Indonesia. Tim ini memiliki tim profesional yang luar biasa, tidak seperti Arab Saudi yang menderita karena sejumlah kecil pemain yang bermain di Liga Eropa. Bahkan nama-nama lokal mereka tidak berpartisipasi secara reguler di klubnya, yang membuat pertandingan ini sulit bagi kami. Ucapan itu dulu sempat mendapat kritik, namun kini media Arab seperti Quora mulai membenarkan. Mereka menulis, 75 hari setelahnya, Indonesia mendukung Mancini setelah kepergiannya. Media tersebut menyoroti fakta bahwa pemain naturalisasi Indonesia tampil reguler di liga-liga profesional, berbeda dengan Arab Saudi yang banyak mengandalkan pemain asing. Inilah yang dianggap Mancini sebagai kunci kesuksesan Indonesia melawan Arab Saudi, baik di Jeddah dengan skor 1-1, maupun di Jakarta dengan kemenangan 2-0. Kekalahan ini menempatkan Arab Saudi di posisi sulit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Indonesia melaju naik ke posisi lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia memang sudah menunjukkan level yang lebih tinggi di Asia? Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, tak kuasa menahan air mata usai laga dramatis melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 2-2. Bermain di Stadion Nasional Bahrain, Rabu kemarin, Bahrain gagal mengamankan kemenangan yang sudah di depan mata setelah Australia mencetak gol penyeimbang di menit ke-90+6. Laga penuh emosi ini menyajikan duel sengit. Bahrain, yang sempat tertinggal lebih dulu, mampu bangkit melalui dua gol Mahdi Abdul Jabbar dalam waktu 2 menit 75 dan 77. Namun, kemenangan tuan rumah sirna ketika pemain Australia, Kusini Yengi, mencetak gol kedua di menit akhir tambahan waktu, memastikan skor imbang 2-2. Dalam wawancara dengan media lokal Al-Ayam Sport, Talajik menyatakan kesedihannya karena ingin merayakan kemenangan bersama para pemainnya. Meskipun demikian, ia tetap memuji performa timnya yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada Australia, salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Ketua PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan penting dalam wawancaranya dengan media Italia Corriere dello Sport. Salah satu topik utama adalah kemungkinan kiper Emil Audero dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali bertemu Emil Audero di Milan. Namun, hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait peluangnya bermain untuk timnas Garuda. Kami sudah bertemu lebih dari sekali di Milan.
tapi belum membahas peluang tersebut, ujar Erik. Emil Audero, lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 18 Januari tahun 1997, memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur perpindahan kewarganegaraan. Kondisi ini memungkinkan karena Emil belum pernah dipanggil timnas Italia di level senior, meski sempat membela timnas Italia junior. Erick Thohir juga mengisyaratkan bahwa naturalisasi Audero bisa terrealisasi jika sang pemain percaya pada proyek besar PSSI. Media Vietnam, Soha, yang menyoroti protes masyarakat Belanda terkait program naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Media tersebut bahkan mengutip suara-suara di forum Belanda yang meminta FIFA melarang timnas Indonesia melakukan naturalisasi pemain dari negeri kincir angin tersebut. Sejumlah masyarakat Belanda, seperti akun @Shur, menyatakan bahwa proyek naturalisasi seharusnya dilarang secara hukum. Pemain tidak seharusnya bermain untuk negara di mana mereka tidak dilahirkan atau tumbuh, tegasnya. Sementara itu, akun @Stefan menyebut bahwa naturalisasi membuat Indonesia berubah seperti Belanda Jilid 2. Kritik ini mencuat karena banyak pemain berdarah Indonesia yang lahir dan besar di Belanda menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, program naturalisasi Indonesia dinilai sah secara aturan FIFA, karena pemain-pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia. Program ini bukanlah hal baru di dunia sepak bola. Contoh sukses naturalisasi bisa dilihat pada timnas Maroko, yang mayoritas pemainnya lahir di negara-negara Eropa, termasuk Belanda.